Udah. Sip. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok IKEA Blaha akan memberikan presentasi tentang sistem perpustakaan digital EduLib. Berikut anggotanya adalah saya sendiri, Arkananta Odisa, lalu ada Vidya Bayodiasya Harapa, lalu ada Hilmi Rafi, lalu ada Farel Irham Azka Susanto, lalu ada Kaisar Ratia Albayaki. Yang eh, yang pertama adalah realitas. Latar belakang dan tujuan, Libra Edu adalah aplikasi perpustakaan digital yang cepat dan lebih efisien dibandingkan perpustakaan fisik. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pelajar dan pengajar mengakses koleksi buku dalam format digital. Teknik realitasi yang kami gunakan adalah teknik wawancara yang meliputi 1 orang guru, 5 orang responden, 4 orang pelajar. Selanjutnya akan diserahkan kepada rekan saya yang lain. Oke, untuk user story, karena keterbatasan waktu, jadi saya agak percepat saja. Nah, user story kami itu ada menemukan 11 functional requirement. Jadi ada 11 FR. Sebagai pengguna, seperti salah satunya adalah sebagai pengguna saya ingin login sesuai role agar dapat mengakses fitur yang sesuai. Lalu sebagai admin, saya ingin mengunggah file PDF agar tersedia dalam sistem. Lalu satu lagi, sebagai pengguna saya ingin melihat buku yang relevan sesuai peran saya. Bisa di next saja, Mas, karena banyak. Nah, untuk ringkasan kebutuhan, dari ini udah saya jelasin tadi, ada 11 functional requirement dan 8 non-functional requirement. Sedangkan fitur-fitur utama yang dibutuhkan user adalah login role base, unggah PDF, pencarian, bookmark, dan statistik bacaan. Nah, jadi ini ada functional requirement, kayaknya sama ya sama yang tadi ya? Oh, beda-beda. Oh ya, sama-sama. Kayaknya keduplikat tadi ya. Bisa next, Mas. Lalu ada non-functionalnya, ini 8-nya. Ada usability, quality criteria-nya itu usability. Lalu ada security, ada performance, compatibility, scalability, maintainability, portability, dan reliability. Jadi, bisa di next, Mas. Oke, saya Hilmi Raffi dan saya akan menjelaskan tahap prioritasi. Jadi kami menggabungkan 2 pendekatan, 3 level scale, ada high, medium, dan low, untuk tingkat kepentingan serta metode Moskow, must have, should have, dan won't have untuk urgensi. Dari hasil ini, fitur seperti login, kemudian ada unggah PDF, pencarian, dan bookmark masuk dalam kategori must have dan prioritas tinggi. Sedangkan yang ulasan buku masuknya ke medium dan Moskownya should have, statistik, skalanya low, dan Moskownya should have. Saya lanjut. Sekarang ini bagian spesifikasi. Di sini kami melakukan pemetaan functional requirement ke use case dan divisualisasikan dalam use case diagram untuk memperjelas interaksi antar aktor dan sistem. Lalu kami menyusun beberapa activity diagram untuk menggambarkan senario utama seperti login, pencarian, membaca buku, serta pengelolaan bookmark. Diagram ini penting agar proses bisnis sistem berjalan sesuai alur aktivitas pengguna sebenarnya. Coba di next saja. Nah, ini ada login, unggah PDF. Lanjut lagi, lanjut. Terus menampilkan buku saya pengguna, terus mendasarkan keyword, pencarian. Next lagi. Tambahan ya. Terus metode tambahan, baca buku secara online. Boleh lagi. Ya. Menyiapkan buku sama dibaca online ya. Selanjutnya diakan oleh Kaisar.
Oke, terima kasih Farel. Selanjutnya saya akan melanjutkan review diagram kami, yaitu ada histori baca pengguna, yang dimana dari aktor, lalu klik menu history, menambahkan daftar bacaan, lalu sistem, sama seperti histori bacaan, komentar juga sama, menulis komentar, lalu akan menyimpan dan menambahkan komentar, dan yang terakhir statistik bacaan pengguna. Pengguna mengklik menu statistik dan akan sistem menampilkan grafik dan ringkasan statistik. Selanjutnya, kebutuhan hardware dan software dari aplikasi Edulib. Untuk kebutuhan hardware, kami di sini membagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Yang pertama desktop, untuk arsitekturnya ARM AMD 64 bit. Untuk yang Mac, sama juga AMD 64 bit dengan spesifikasi MacBook keluaran tahun 2018 atau sejenisnya. Lalu PC laptop dengan 86 AMD 64 bit dengan RAM 2 GB, CPU Intel generasi ke-6 atau sejenis AMD, lalu ARM PC atau laptop, sama juga RM64, sistem on chip, Snapdragon 10 dan sejenisnya atau di atasnya. Lalu untuk mobile Android, sama juga RM64, sistem on chip Snapdragon 460 dan sejenisnya atau di atasnya. RAM-nya juga 2 GB. Lalu mobile iOS RM64 dan spesifikasinya iPhone 10 atau di atasnya. Untuk yang kebutuhan software, kami bagi menjadi 3, ada desktop, mobile Android, dan mobile iOS. Untuk desktop, OS-nya menggunakan Windows 10 atau di atasnya, Mac OS Sierra atau di atasnya. Untuk browsernya Chrome 51, Firefox 54. Untuk mobile Android, Android 41 atau di atasnya. Untuk browsernya Chrome 51, Firefox 54 sama seperti desktop. Lalu yang mobile iOS menggunakan iOS 18 terbaru dan browsernya Safari yang terbaru. Untuk catatan iOS, iPhone 10 jadi perangkat minimal masih mendapat update dan memiliki dukungan jangka panjang. Untuk penutup, Edulib dirancang sebagai solusi perpustakaan digital berbasis web untuk sekolah. Edulib memiliki fokus pada efisiensi, aksesibilitas, dan juga pengalaman pengguna atau user experience. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.